Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reval, NIM 21109520001, akan menjelaskan mengenai perancangan antena cross strip, yang mana eh, bagian yang saya pilih itu rectangular patch di frekuensi 2,4 GHz. Nah, untuk untuk melakukan perancangan antena itu sendiri, kita perlu menentukan dan mencari beberapa parameter. Nah, untuk parameternya itu di uh, UTS ini saya memilih frekuensi resonansinya itu 2,4 GHz. Terus tebal dielektriknya, untuk tebal dielektriknya itu sekitar 1,6 milimeter. Lalu juga ada eh, konstanta dielektrik dari FR 4 itu 4,3 di software ini. Lalu eh, kita juga membutuhkan konstanta untuk kecepatan cahaya atau C itu bernilai 3 kali 10 pangkat 8. Nah, untuk selanjutnya kita harus menginput nilai kita harus menginput nilai eh, yang kita perlu nilai-nilai yang kita miliki ke rumus berikut. Untuk rumus W ini merupakan width atau lebar dari patch antena. Nah, untuk FR-nya ini sendiri kita masukkan nilai frekuensi resonansi atau frekuensi yang kita pilih. Terus untuk epsilon R ini merupakan konstanta dielektrik dari eh, dari substratenya. Nah, lanjut kita setelah mendapatkan nilai W, nah itu kita lanjut untuk mencari nilai dari epsilon efektifnya atau konstanta dielektrik reference efektifnya. Nah, untuk epsilon efektif itu dapat kita cari dengan rumus berikut, yaitu epsilon R ditambah 1/2 ditambah epsilon R dikurang 1/2. Terus di dalam kurung 1 ditambah 12 per Higg atau tebal dari dielektrik dibagi dengan width yang kita dapatkan tadi. Terus dipangkatkan min setengah. Nah, di sini saya mendapatkan nilai saya mendapatkan nilai W-nya itu sebesar 38,3934 milimeter, dan untuk epsilon efektifnya itu 3,99718. Nah, untuk selanjutnya setelah mendapatkan epsilon efektifnya itu kita mencari delta L-nya. Itu berguna eh, untuk menentukan eh, tinggi patch efektifnya. Tuh. Nah, rumusnya itu 0,412 dikali epsilon efektif ditambah 0,3 dikali W per H tambah 0,264 terus dibagi dengan epsilon efektif dikurang 0,5 0,258 dibagi W per H ditambah 0,8. Nah, untuk hasilnya itu sendiri, eh, sebagaimana yang kita ketahui, kita sudah memiliki nilai H tadi. Nah, jadi untuk nilai H itu tinggal kita pindah ruaskan, itu jadi 0,412 dikali H nantinya, dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan nilai delta N-nya. Nah, untuk delta N itu sendiri, saya mendapatkan nilainya itu 0,741194 milimeter. Nah, untuk selanjutnya setelah mendapat nilai delta N, kita lanjut untuk mencari nilai L. Untuk nilai L, rumusnya dapat dilihat seperti berikut. Nah, untuk nilai L itu sendiri, saya mendapatkannya itu 29,7786 milimeter dengan L efektifnya itu 31,261 milimeter. Nah, setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut, kita lanjut ke software desainnya. Itu kita akan menginputkan nilai-nilai. Kita akan menginputkan.
Nah, kita akan menginputkan nilai-nilai yang kita dapatkan tadi. Nah, seperti untuk HP itu 0,035 itu ketebalan dari koper yang akan dicetak. Terus untuk WS itu saya menetapkannya itu 1,5 dikali width dari patchnya. Sama dengan LS juga biasanya itu 1,5 kali dari width length dari patchnya. Nah, untuk HS ini sendiri sesuai dengan standar standar yang biasa digunakan itu 1,6. Terus untuk feedernya itu saya memberikan 2 mm. Nah, setelah diplot dan dilakukan simulasi, ternyata dapat dilihat pada yang parameter sweep yang pertama itu saya memasuki nilai aslinya itu kita mendapatkan frekuensi resonansinya itu di 2,18 atau 2,18. Nah, oleh karena itu kita dapat mengasumsikan bahwa untuk eh, parameter dengan length patch dengan width patch yang segitu belum mewakili belum mewakili nilai yang kita inginkan itu frekuensi resonansi pada 2,4. Oleh karena itu kita bisa menggunakan salah satu fungsi fitur dari CST itu parameter sweep. Nah, di parameter sweep itu sendiri setelah melakukan eh, 25 kali percobaan itu merubah 5 patch ke dalam merubah 5 length patch dalam 5 variasi dan width patch dalam 5 variasi juga kita mendapatkan nilai yang kemungkinan bisa kita gunakan itu yang ada pada dari min 2,3 ini hingga min 2,4 sehingga kita dapat melakukan persempitan range pencarian gitu. Nah, untuk 2,3 itu sendiri kita kita dapat melihat itu berada di yang ketiga itu 2,9 29,5 dengan width 3,8. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan pencarian di sini misalnya tuh untuk yang current run. Nah, ini memiliki memiliki panjang 28,375 hingga 3,9 sehingga kita juga bisa mencari lagi nilainya itu di antara 28,35 ini hingga kita mendapatkan nilai 2,4. Nah, untuk parameter sweep sendiri, saya sudah mengulang yang kedua kalinya, itu di antara nilai yang tadi, itu 2,975 hingga 28,375 untuk length patch-nya. Karena untuk perubahan pergeseran frekuensi resonansi ini sendiri, ketika saya amati, itu banyak dipengaruhi oleh length patch-nya. Dapat dilihat tiga, ketika dia 29 dia lebih ke kiri, sedangkan ketika 28 dia lebih ke kanan. Nah, untuk nilainya itu sendiri, saya telah mendapatkan di frekuensi resonansi 2,4 GHz itu berada di length patch 28,375 hingga 38,5. Seperti ini. Terus untuk selanjutnya, kita dapat mendesain antena yang baru gitu, yang baru dengan parameter yang sama.
Lalu tapi dengan nilai nilai parameter list yang sama dengan nilai yang kita dapatkan tadi. Nah, di sini dapat dilihat saya mengambil WP-nya itu sebesar 38,5 dan LP-nya itu 28,375. Nah, untuk frekuensi resonansi yang saya dapatkan setelah mendesain ulang dari antena ini, itu saya mendapatkan nilai tepat di 2,4 ketika nah, tepat di 2,4 ketika nilai patch nilai L substrate dan B substrate-nya itu saya ganti dengan nilai 42,5625 dan 57,75. Dan untuk besar besar resonansi dari frekuensinya itu sebesar min 12,5 14,7 19 dB dengan frekuensi resonansi 2,4. Lalu kita juga mendapatkan nilai VSWR. Nilai VSWR-nya itu 1,6, di mana nilai-nilai tersebut telah eh, bisa bisa digunakan dan sudah sesuai dengan standar yang ada, sehingga untuk antena ini dapat dikatakan berhasil dalam pendesainannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.